Kenapa sih ambil keputusan investasi yang bagus itu susah banget? Yuk kita bongkar jebakan-jebakan di pikiran kita. Oke, langsung aja. Kita sering mikir investasi itu soal logika dan angka kan? Tapi apa benar gitu? Dulu, teorinya bilang investor itu super logis. Tapi kenyataannya menurut keuangan perilaku, nggak sesimpel itu. Intinya, kita ini nggak selalu rasional. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya di otak kita? Jawabannya ada di heuristik. Ini tuh semacam jalan pintas mental buat ambil keputusan cepat. Bayangin aja heuristik itu kayak GPS. Biasanya sih ngebantu, tapi kadang-kadang malah bikin nyasar. Yuk kita lihat 3 jenis jalan pintas mental yang paling sering muncul pas kita lagi investasi. Pertama, ketersediaan. Gampangnya, info yang paling gampang kita ingat, itu yang kita anggap paling penting. Contohnya jelas banget, kejadian heboh lebih nempel di kepala, jadi pandangan kita soal risiko jadi bias. Berikutnya, keterwakilan. Kita cenderung menilai sesuatu berdasarkan stereotip atau cocoklogi di pikiran kita. Misalnya, investor bisa aja mikir sebuah perusahaan bakal sukses cuma karena mirip sama cerita sukses lainnya. Dan terakhir, penjangkaran. Info pertama, terutama angka, bisa mengunci cara kita berpikir selanjutnya. Nah, pas jalan pintas ini salah, hasilnya adalah kesalahan berpola yang bisa ditebak. Inilah bias kognitif. Oke, sekarang kita lihat gimana alat ini bisa jadi jebakan yang bikin rugi pas investasi. Jebakan pertama, efek disposisi. Ini nih kecenderungan klasik para investor di mana-mana. Jadi kita cepet-cepet jual saham yang untung, tapi nahan terus yang rugi, berharap harganya balik lagi. Semua ini gara-gara emosi. Jual untung itu rasanya bangga, tapi jual rugi rasanya kayak ngakuin kesalahan. Lanjut, ada bias penjangkaran. Di sini, harga beli saham kita jadi patokan utama di kepala. Misalnya, Anda beli saham di harga segini. Angka ini sekarang jadi patokan yang nempel terus di pikiran. Bias ini bikin kita terjebak sama harga lama dan jadi abai sama kondisi perusahaan yang sekarang. Terakhir, ada yang namanya kepercayaan diri berlebih. Ini bias yang bikin kita ngerasa paling jago. Hasilnya, kita jadi terlalu sering jual beli yang malah ngabisin untung. Terus gimana cara menghindarinya? Kuncinya cuma satu, literasi finansial. Paham soal jebakan mental ini adalah cara terbaik buat bertahan. Dengan tahu semua jebakan ini, kita bisa lebih waspada. Kira-kira, jebakan mana yang bakal Anda perhatikan duluan?